Sesuk ngirim banyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Pada video kali ini pemirsa, kita akan membahas yang kemarin sedikit sebelum masuk kepada pembahasan yang kali ini. Kemarin kan tentang utul kitab, Umiyunal kitab. Utul kitab. Nah, Kurang tes itu kamu nyalakannya. apa ini? Kurang tet. Tuh kalau pakai bahasa kita itu kurang tet. Tapi kalau pakai bahasa dimensi yang lain, ono singkate dulan-dulin, tes modulasi, nggak apa-apa, biasa. Ya, Tapi itu kita sudah waleh. Jadi itu bagian dari perjalanan channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Karena memang hari ini pembahasannya nanti dunia itulah, dunia Sulaiman dan Bilqis. Tapi sebelum menuju ke sana, pemirsa, saya ingin mengulas dulu. Mungkin beberapa hari ke depan, kalaupun nanti ada bentuk perubahan area, itu mohon dimaklum. Tapi insya Allah tetap akan kita podcast terus. Cuman mungkin tidak seperti sekarang, karena nanti mungkin agak santai sedikit. Karena kita akan keluar kota, ada yang ngontrak nih untuk podcast dengan waktu dan tempat yang diminta oleh yang bersangkutan. Nanti aja kalau sudah kita videokan baru nanti kita omongkan. Yang pasti malam ini kita akan membahas tentang Sulaiman dan Bilqis. Monggo Kang Teddy, sebelum dimulai di doa dulu, karena cara berdoa pun kita lihat aja pemirsa sendiri, nilai sendiri apa makna tersirat dan tersurat dari doanya Kang Teddy malam ini. Monggo Kang Teddy. terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil qa'il kitabil karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani
yafqahu qaulin al-ayah. Terima kasih pemirsa, sampai saat ini, malam ini kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi waktu sehingga kita bisa mengapresiasikan apa sesungguhnya esensi keberadaan Sang Kholik dalam diri kita sendiri. Karena mengapa? Kalau kita tidak menyadari mulai awal, selalu memperbaharui niat kita, selalu memperbaharui keinginan kita, kemauan kita, bahwa sesungguhnya kita itu selalu seiring sejalan dengan Sang Kholik itu sendiri. Buktinya apa? Bahwa sesungguhnya kita tidak punya daya apa-apa kecuali daya yang telah dihembuskan bersama kita itu. Itu loh. Terbukti mengapa? Ada jasmani yang dihembusi oleh Sang Maha yang punya kekuatan. Tapi apabila ternyata di dalam dirinya itu tidak terjadi keseimbangan atau terganggu sistem morfologinya sehingga berdampak pada fisiologi serta metabolisme di dalam tubuhnya, maka malam ini juga ada orang yang ternyata di rumah sehat, akhirnya harus berobat dengan segala macam keberadaannya. Makanya harus kita syukuri keberadaan kita saat ini masih bisa memberikan apresiasi yang positif terhadap apa yang kita lakukan, apa yang akan kita ketengahkan ini. Makanya gunakanlah cara berpikirmu dengan penalaran yang murni, semurni saat kamu dihembusi oleh anfus atau jiwa oleh Allah sendiri. Itu yang kami harapkan. Karena apa? Sesungguhnya dirimu itu adalah bentuk ilmu. Jadi dirimu itu bentuk yang tidak tertulis. Di dalam dirimu tuh ada ilmu sebetulnya. Contoh apa? Terbukti bagaimana? Ini saya buktikan. Di dalam dirimu itu ternyata ada ilmu sains teknologi yang menempel di situ tanpa kamu sadari. Bentuknya morfologi, bentuknya fisiologi, sehingga ada dokter ilmu saraf, spesialis saraf. Kalau saya nyebut dokter gitu aja kan masih umum, menyeluruh dalam tubuhmu itu. Tapi begitu sudah spesifik menuju satu titik ilmu, maka akan ketemu ilmu jaringan di dalam dirimu. Ada ilmu khusus darahnya, ada ilmu khusus ginjalnya, organ internis di dalam dirimu. Ada yang khusus ahli saraf, organ internis, ada yang khusus jantung, ada yang khusus mata. Itu kan artinya Allah ingin membuktikan kepada seluruh makhluk yang ada, terutama kepada khalifah fil ard, ini jailung khalifah fil ard, bahwa kamu itu sesungguhnya ilmu gitu loh. Terbukti apa? Ada ilmu anatomi tubuh, ada ilmu yang ahli di bidang kesehatan, ada ilmu yang ahli di bidang anatomi, ada ilmu yang ahli di bidang gizi, karena nutrisi yang akan terserap oleh tubuhmu. Itu karena perubahan dari material menjadi immaterial yang nanti masuk ke dalam dirimu itu. Itu membuktikan bahwa Allah sebetulnya ngomong, nih jasmani, ingatlah bahwa sesungguhnya kamu itu terdiri dari ilmuku. Makanya kalau kamu mau diteliti, nanti seluruh aktivitas yang ada di dalam dirimu sendiri, itu sesungguhnya ilmu. Itu loh. Sudah terbukti enggak? Kenyataannya macam-macam, ada ilmu jaringan, ada ilmu saraf, ada ilmu organ internis, ada ilmu berbagai macam yang ada di dalam dirimu. Nah itu kalau kita tidak menyadari sejak awal, bahwa ternyata penciptaanmu sendiri adalah ilmu, dan penciptaanmu sendiri adalah alam semesta, kamu kan juga jadi orang gimana saya ngomong. Akhirnya kalau kamu menerima persoalan yang ada di dalam dirimu, kebingungan kamu akhirnya. Padahal seluruhnya itu adalah kesatuan, satu kesatuan yang utuh, yang harus kamu betul-betul mendalami itu gitu loh. Makanya unsur ini akan saya bahas dengan Al-Quran. Sebagai apa? Acuanmu, karena di dalam Al-Quran ada norma-norma kaidah yang tidak bisa terlepas dari kejadianmu itu sendiri.
Makanya mengapa rukun Islam yang pertama itu syahadat, bukan sholatnya. Karena begitu urgensialnya persaksianmu terhadap kejadianmu sendiri. Karena seluruhnya ilmu. Itu loh. Makanya saya ngomong, sesungguhnya kamu itu di dalam dirimu ada jasmani rohani, lah katalisnya jiwa itu. Itu loh. Jasmani itu untuk menunjukkan bahwa di dalamnya ada rohani. Sehingga wadohiru wabatinu. Tapi katalis untuk menyambungkan ini sehingga nanti ada sistem saraf yang berlaku di situ. Ada ilmu morfologinya. Makanya ada ilmu antemortem. Itu kaitannya ke sana. Tapi juga ada ilmu fisiologi. Karena berkaitan fungsinya itu terhadap anatomi tubuh yang telah diciptakan itu. Itu sesungguhnya, makanya ini nanti membahas mengerucutnya ke ilmu kitab. Ilmiyunal kitab. Nanti ada ilmiyunal kitab. Ilmun kitab itu jamak. Ilmiyunal kitab itu pribadi masing-masing. Itu sesungguhnya. Makanya mengapa saya selalu ngomong bahwa sesungguhnya kamu itu saat melakukan ritual sholat itu melintasi 7 alam itu. Jadi mulai alam arwah, alam duriat, nanti di alam kubur. Makanya hati-hati kamu ngomong kubur dan kuburan karena ini beda. Sekalipun sama-sama kubur. Nah, nanti di sini di ilmun kitab itu nanti akan dibahas khusus itu. Sehingga mengapa nanti Nabi Musa itu bisa menghidupkan orang yang di alam kubur, tapi bukan di kuburan loh ya. Ini nanti saya bisa menjabarkan perbedaannya bagaimana. Biar jenengan ngeh untuk itu gitu loh. Karena ini perlu ketelitian yang luar biasa. Kamu dalam mengamati itu harus kamu sintesa di dalam pikiranmu, kamu observasi di dalam pikiranmu kedatangan ayat itu gitu loh. Makanya harus betul-betul kamu perhatikan ini. Hati-hati ini nanti ya, biar tidak bias. Kamu tidak membiaskan apa yang saya ketengahkan gitu loh. Makanya itu. Karena terbukti dirimu ternyata ilmu. Lah ternyata setelah diteliti bayangkan itu. Ilmu saraf itu dokternya kayak apa? Belum organ internismu, belum yang lain-lainnya. Itulah pemirsa, makanya saya sejak awal ngomong. Jangan terprovokasi dengan omongan saya. Jangan tergiring oleh omongan saya, tapi sebelum kamu bisa membuktikan omongan saya itu bisa kamu buktikan apa enggak? Dalam dirimu sendiri, dalam kamu mengaktualisasikan, mempraktekkan, mengaplikasikan dalam kehidupanmu itu sebagai kekhalifan itu. Karena kamu nanti akan mengalami berkeluarga. Gini aja lah, namanya dunia itu sesungguhnya kan enggak bisa kamu terjemahkan alam semesta ini, tidak akan sama itu. Karena dunia anak-anak, mengakhiri dunia anak-anak, dia akan mengawali dunia remajanya itu. Tapi mengakhiri dunia remaja, dia akan mengawali dunia dewasanya itu. Itu akan terus nanti sampai dia tua itu. Gitu. Dan itu perubahan terus. Berarti dunia kan kalau kamu kaitkan dengan alam semesta tidak terjadi konektivitas. Karena lain. Makanya ini kita kan perlu pemikiran ini. Orang hanya ngomong aja dunia alam dunia yang bagaimana itu loh. Ini alam semesta, rahmatan lil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ngomong dunia, kalau saya ngomong dunia itu sesungguhnya di mana bingung kamu? Karena kamu itu melalui masa-masa dunia itu, makanya dunia fantasi. Lah terus kamu akan menyebut apa konkretnya itu? Kan tidak bisa gitu loh. Karena dunia itu sesungguhnya kamu yang mengalami masa balitamu itu. Mengakhiri masa balita, menganjak ke masa anak-anak itu, mengakhiri masa anak-anak, mengawali masa remajamu itu. Kan dunia ke situ arahnya. Jadi dunia itu sesuatu yang mempunyai ruang dan waktu. Itu disebut dunia. Iya, makanya kalau omong terus dunia, alam dunia kan sebetulnya tidak bisa gimana ya. Kamu harus bisa menspesifikasikan setiap omonganmu itu. Karena kalau kamu sudah tahu rumus, bisa mengungkap itu, nanti ada metodologis keilmuan yang sangat sistematis di situ. Sehingga tidak ada celah kamu nanti, gini loh, kalau kamu nanti memaparkan itu tidak betul-betul dengan sistematis yang tepat, maka akhirnya ya pasti ada celah kamu untuk
dimasukin sesuatu untuk menganulir apa yang kamu omongkan itu, gitu loh. Sesungguhnya gitu. Makanya betul-betul dicermati setiap ngomong, setiap burung kicau itu kamu amati betul. Tidak setiap orang ngomong itu, oh ini kok omongannya seperti ini, kok sama dengan itu. Tidak ada yang sama. Terbukti 8 miliar seluruh makhluk hidup yang ada namanya manusia. Itu ternyata sidik jarinya tidak sama. Itulah keunikan yang luar biasa. Itulah bentuk Allah pengen membuktikan kepada dirimu. Sehingga kalau kamu ngomong itu kualitasnya di situ gitu loh. Sehingga nanti kamu ndak setiap ngomong, ini kok hampir sama dengan ini ngomongnya. Bingung kamu nanti gitu loh. Kalau saya ndak. Jadi setiap ada orang ngomong, oh, orang ini arahnya kemana ngomongnya. Yang diomongkan apa, saya bisa membedakan itu. Dan sangat tepat saya membedakan itu. Ini orang filsafat, ini orang antropologi, ini orang ahli syair, atau ini orang ahli apa. Kita bisa membedakan akhirnya. Karena kalau kamu nanti tidak tahu rumus ini, maka membedakan orang ahli filsafat dengan orang ahli mantek, dengan orang ahli syair sama akhirnya. Karena kamu tidak ngerti esensinya itu, gitu loh. Kalau saya masih baru bisa membedakan 2. Pembohong sama penipu. Nah, ya pembohong. Ini kemarin saya bahas kitab Alkitab Nul Karim, Nul Adim, itu kan sesungguhnya kamu, saya ketengahkan, bisa membedakan antara pembenaran dengan kebenaran. Itu kamu mestinya sudah mulai bisa membedakan ya. Antara ummiyun Alkitab, itu orang yang sama sekali tidak ngerti kitab. Tapi utul nasiban kitab, itu beda. Dia sudah ada kitab, tapi sebagian gitu loh. Tidak total dia kasihkan. Lah orang ahli kitab itu dia expert di kitab itu, ngerti, pinter, tapi mengetengahkan kitab itu ada yang disembunyikan karena kepentingan tertentu untuk dia sendiri. Itu ahlul kitab. Lah sedangkan ilmu kitab, wah ini nanti lebih fair. Dia akan lebih mengetengahkan seluruhnya. Tidak ada yang dirahasiakan, tidak punya tendensi apapun kecuali mencerdaskan seluruh yang ada. Dan dia sifatnya nanti sangat objektif. Objektif itu artinya kamu tidak punya tendensi apapun, tidak punya konsep apapun, tidak melibatkan apapun yang ada di dalam dirimu. Jadi nol itu loh. Objektif itu dari itu sebetulnya. Sehingga kamu memandang segala sesuatu itu dari seluruh dimensi. Jadi interdisipliner, sehingga tidak menjadi disipliner. Salah satu kekhususan ilmu itu tidak. Tapi menyeluruh, itulah nanti bisa rahmatan lil alamin. Makanya mengapa selalu dikaitkan dengan rahmatan lil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, karena arahnya akan ke sana. Itu pemirsa ya, sebelum masuk ke ilmiyunal kitab, karena ilmiyunal kitab masuk ke dalam dirimu, ilmi untuk diri. Tapi begitu ilmun kitab, maka jamak dia sifatnya untuk menyeluruh. Harus bisa membedakan itu nyun sewu ya. Bukannya saya sok pinter atau kemiter, enggak. Tapi tolong ini pembahasan ini kita lebih fair aja lah. Lebih fair, lebih objektif, sehingga kamu bisa menemukan satu titik. Oh sesungguhnya ini gitu loh. Itu harapan kami pemirsa. Makanya ikuti video-video sebelumnya itu. Sehingga panjenengan-panjenengan nanti bisa mempunyai konklusi yang tepat terhadap apa yang kemarin kita bahas. Sehingga nanti bisa tobakin antobakon. Kamu menapaki tangga demi tangga itu. Karena kamu sesungguhnya seperti itu, hidup itu. Tidak bisa ndak. Itulah. Makanya hidup itu dikatakan ya nanti kaitannya dengan al-ilmu hayat. Saat kamu sudah bisa al-ilmu hayat, maka kamu tidak akan terkooptasi oleh lingkungan, tidak akan terbawa oleh kesana kemari, tidak. Kamu punya etikot yang kuat gitu loh. Makanya nanti kaitannya dengan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu nanti kaitannya dengan atiullah wa atiur rasul. Itulah nanti sesungguhnya muaranya kemana? Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu termasuk orang-orang yang mewarisi nubuah sama risalahnya, kenabian dan kerasulan itu, tapi bukan seorang rasul dan nabi. Sekedar dia mewarisi keduanya itu. Jadi warisan yang terbaik hanya nubuah dan risalah, ya. Nubuah dan risalah, bukan apapun. Itu kemasan Al-Qur'an itu sendiri. Bukan termasuk qol ya, karena qol itu bukan. Nubuah apa, risalah apa, Kang?
Kemarin sudah saya terangkan itulah. Kalau nubuah itu sesungguhnya kepastian adanya berita dari Allah. Lah berita itu sama Allah ditulis dengan lafadz yang kamu ucapkan, itulah risalahnya. Sesungguhnya seperti itu. Makanya kalau ndak pernah ngaji yang benar-benar ya bingung nanti nubuah apa, risalah apa. Karena semua itu sesungguhnya kemasan yang namanya menjadi Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an Azim, tidak ada dan. Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an Azim. Qaul beda, saya ndak pernah ngomong qaul di sini. Toh kalau ada saya pasti ngomong ini omongan orang. Yang saya ketengahkan itu. Itu loh. Karena sebaik-baik hadis adalah ya Al-Qur'an ini sendiri. Nanti jenengan tahu itu ada ayatnya. Sebaik-baik hadis adalah firman-Nya Allah itu. Tapi kalau omongannya orang, itu sumbernya ya qaul, omongan orang. Itu, ini tak pertegas gitu ya, sehingga jenengan kok nggak angger ngomong aja setelah ngaji ini gitu loh. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Jadi yang kita bahas di channel ini bersama Kang Teddy adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an Azim. Al-Qur'an Azim. Nah, dan itu sebaik-baik hadis. Tidak ada di luar itu. Ya pemirsa ya. Jadi di sini kami tidak akan pernah membahas itu. Walaupun ada beberapa dari pemirsa yang menulis di kolom komentar, kami tidak membahas itu. Jadi kami hanya membahas ayat-ayat, ayat demi ayat di Al-Quran yang termaktub dalam 114 surat dan mukadimah. Itu 114 surat, 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Yang saya bahas itu karena itu tidak bisa kamu carikan literatur lain untuk mendukung atau kurang, tidak ada. Itu sudah lengkap. Makanya dikatakan Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an Azim, tidak ada adanya. Dan Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an Azim itu sesungguhnya sebaik-baik hadis. Karena penjelasannya yang luar biasa. Itu. Sedangkan omongannya orang itu qaul. Apalagi kalau kitab tulisannya orang itu nanti namanya sekedar apa ya saya ngomong. Ya apa ya, saya tidak pernah ngomongkan itulah. Ya, artinya ini jelas sudah mushaf yang ditulis bukan dengan tangan manusia. Ya, yang jelas itulah. Karena nanti pembedanya di situ. Karena ini untuk melihat kalam nafsinya. Oke pemirsa, kita lanjut di video berikut pembahasan yang lebih spesifik.